persidangan sampai dengan pengesahan tata tertib. Begitu disahkan, jadwal sudah disahkan, tata tertib disahkan, maka majelis ini itu akan dipilih. Nah, kalau dipilih ulang itu bisa nanti makan waktu untuk hanya memilih majelis itu menjadi 2 jam terbuang percuma. Yang kita ada 7 orang menjadi 9 orang. Jadi mulai sekarang silakan mulai dipikir-pikir ya, siapa yang mau menjadi majelis munas. Ini majelis sementara, nanti akan ditetapkan majelis munas tambah 2 lagi. Nah, majelis munas ini akan memimpin sampai selesai, Mas. Mudah-mudahan kita bisa cepat-cepat saja supaya bisa jalan-jalan ke Mandalika. Jadi untuk itu saya akan segera membuka acara munas kita ini ya, dengan sidang pleno pertama. Setelah saya melihat bahwa dari DPD Papri yang saat ini masih aktif dan belum demisioner itu hanya kami serahkan palu kepada Ketua Majelis Munas, Bapak Dharma Oratmangun. Tepuk tangan. Acara selanjutnya sidang kami silakan kepada Bapak Dharma untuk memimpin. Cepat, tangkas, dan cermat serta cerdas untuk kita memutuskan hal-hal dalam konstruksi berpikir yang strategis untuk pemajuan kebudayaan nasional. Ibu Bapak sekalian, kita berkumpul hari ini bukan saja sekedar untuk berhimpun lalu kita ketawa kekewi dan lain sebagainya, tetapi kita mempersembahkan waktu dan pikiran kita dalam kurun waktu juga yang cepat, tapi tepat di dalam hal memutuskan hal-hal strategis terhadap kemajuan kebudayaan melalui perjuangan organisasi kita. Saya selaku pimpinan sidang pleno ini mewakili teman-teman secara kolektif kolegial akan memimpin persidangan ini, dan kami sangat mengharapkan kehadiran ibu bapak sekalian dari seluruh Indonesia. Itu diaudit oleh akuntan publik selama 5 tahun. Jadi ada laporan akuntan publik setiap tahunnya ya, yang tebal sekali. Di sini ada ringkasan laporan kegiatan dan juga untuk laporan keuangan. Jadi laporan ini adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan pabrik. Jadi keuangan dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam musik Indonesia. Yang terhormat Saudara Ketua, para anggota Majelis Munas 8 Papri tahun 2022, rekan-rekan pengurus DPP Papri, Ketua DPD Papri, dan perwakilan DPC Papri seluruh Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita dapat berkumpul pada hari ini Selasa 8 Maret 2022 dalam acara Munas 8 Papri tahun 2022 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di hadapan sidang terhormat ini saya menyampaikan pertanggungjawaban kami yang telah dipercaya memimpin Papri bersama-sama dengan seluruh pengurus periode 2017-2022. Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Papri.
Laporan ini akan dinilai dan menjadi pertimbangan bagi seluruh anggota Papri yang diwakili oleh pimpinan DPD Papri untuk menerima atau menolaknya. Laporan pertanggungjawaban ini berisikan laporan tentang aktivitas kegiatan Papri selama 5 tahun dengan disertai laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Jojo Sunarjo dan rekan. Dalam pidato laporan ini, saya secara singkat akan menyampaikan pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan oleh DPP Papri selama 5 tahun. Sedangkan rinciannya dapat dilihat pada uraian lengkap yang dituangkan secara kronologis dalam laporan ini. Para anggota Majelis Musnas 8 Papri tahun 2022 serta para peserta, peninjau dan undangan yang saya hormati. Pelaksanaan seluruh aktivitas kegiatan Papri ini untuk mewujudkan visi dan misi serta untuk mencapai tujuan Papri bermanfaat. Dilakukan berbagai kegiatan bekerjasama dengan para stakeholder musik, instansi pemerintah terkait serta pihak swasta dan organisasi masyarakat yang mempunyai kepedulian dengan musik. Secara garis besar kegiatan-kegiatan tersebut adalah melakukan konsolidasi organisasi dan membentuk DPD baru antara lain sudah terbentuk Bali dan Aceh beserta DPC yang tersebar seluruh provinsi di Indonesia. Namun disayangkan target yang ingin dicapai agar pada setiap wilayah DPD provinsi belum terbentuk DPC minimal sepadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Sekjen, kan belum jadi sudah ya Pak Sekjen. Teman-teman DPD Papri yang saya banggakan, biar para APC yang hadir juga. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur atas berkenannya kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melakukan menghadiri acara Munas dan Hari Musik Nasional. Menanggapi daripada laporan pertanggungjawaban, kami dari Provinsi Kepulauan Riau tentu menerima apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sekjen tentang laporan pertanggungjawaban tadi, dan menerimanya itu bukan dasar menerima saja, tetapi tentu dengan beberapa proses yang kami mengikuti bagaimana cara kerja ayahanda dalam memimpin Papri di tahun-tahun yang belakang. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sepatutnya kami memberikan apresiasi yang sebesarnya kepada ayahanda Bapak Hendro Priyono dalam beliau memimpin Papri selama ini tentunya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ayahanda ini di kami juga sebagai pembina, karena kebetulan saya adalah ketua umum Pemuda Baca Marga, maka apa yang dia sampaikan tadi, message tadi, kami taat asas. Jadi taat asas itu apa yang dia sampaikan tadi, siapakah kira-kiranya, maka itu saya perlu sampaikan kepada pimpinan sidang bahwa kami taat asas. Kami mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahanda Bapak Hendro Priyono. Dan mungkin perlu saya sampaikan, kami hadir 5 orang dan ada beberapa kendala dalam pembentukan PC yang belum kami laksanakan karena kondisi daripada COVID ini, maka kami belum membentuk, tetapi ada satu sudah ada, yaitu di Batam, tetapi kami akan melakukan konsolidasi di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada pimpinan sidang. Sekali lagi terima kasih dan kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat ayahanda Bapak Hendro Priyono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan seksama hal-hal yang saya sampaikan selaku pembina dan penasehat, tapi juga dalam forum Munas ini saya akan mengedepankan penyampaian organisatoris, karena sejarah perjalanan organisasi Papri ini saya harus beritahu kepada rekan-rekan sekalian bahwa pelakunya adalah saya dan teman-teman lainnya, dan saya pelaku sejarah untuk organisasi ini. Bapak sekalian, tadi ada pernyataan dari NTT bertanya apa itu Papri.
daripada kita bermunas dan lain sebagainya. Setelah ini nanti kita akan break. Kemudian komisi-komisi organisasi kita akan buat dalam bentuk formulasi berpikir dengan cara seniman. Tidak perlu formal, tapi di mana saja kan kita bisa menulis lagu. Dimanapun kita ke Mandalika pun kita bisa terinspirasi untuk membuat kontribusi pemikiran rekomendasi kita. Ya, rekomendasi tentang keorganisasian, rekomendasi tentang komisi program, dan rekomendasi tentang orientasi masa depan organisasi. Marilah kita bermusyawarah dengan gaya berkesenian kita. Itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu Bapak sekalian, selaku penasehat, saya menyampaikan bahwa perjalanan organisasi PAPRI telah berjalan on the track, telah berjalan baik dan benar secara organisatoris, karena telah tercatat di dalam lembaran berita negara sejak pertama kali organisasi ini dibentuk. Para seniman musik hari ini mengukir secara peradaban karena mampu untuk berhimpun bersama-sama di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela senda gurau kita. Tapi kita masih mau duduk untuk berpikir tentang strategi kebudayaan nasional. Kalau kita berorganisasi dengan semangat seperti itu, PAPRI akan semakin jaya. Ibu Bapak sekalian, organisasi PAPRI ini didirikan, saya ingat betul, saya waktu itu kami menamakan diri sebagai kelompok sendok. Sendok itu apa? Seniman glodok. Yang kurang lebih, saya gunakan waktu 5 menit lebih sedikit aja ya. Yang kurang lebih, pada saat itu industri musik ini sangat carut marut di Glodok. Dan di pasar Glodok sana, di Kumbo, kalau yang sering-sering ke Glodok elektronik, dulu ada Kumbo. Di tangga itu waktu itu berhimpun kurang lebih 40-50-an para pencipta lagu. Sekali lagi, para pencipta lagu. Oleh karena itu, PAPRI dulu pertama kali namanya Paguyuban Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia. Untuk pertama kali orang. 9 orang itu pertama, Darmo Oratmangun. Kedua, Ferdi Ferdian. Ketiga, Iting. Keempat, almarhum Wedasmara. Tepuk tangan buat Bali. Itu yang bikin lagu Aku Berpisah di Terasin Karolus, Om Wedasmara di Bali. Kemudian juga ada Jonas Pereira, orang NTT. Tepuk tangan buat Bu Jonas Pereira. Ya. Ada juga Ferdi Ferdian. Ada Caken Matulatua dan lain sebagainya. Waktu itu karena industri musik carut marut, tidak ada yang namanya royalti dan lain sebagainya. Apa yang harus dibuat di dunia industri pada saat itu? Lalu para seniman glodok ini datang kepada Bapak Edi Sud. Saya berharap yang saya ceritakan ini bisa direkam. Nanti kita tugaskan PAPRI periode berikut untuk menulis buku tentang sejarah PAPRI dan perjuangan Hari Musik Nasional. Ya, Ibu Bapak sekalian. Ini sudah masuk di komisi program ini. Jadi penyampaian saya ini juga materi sekaligus selaku steering untuk memberikan materi untuk kita buatkan dalam komisi-komisi program dan rekomendasi. Organisasi PAPRI ini dibentuk bukan saja untuk industri semata, tapi bagaimana meletakkan dasar-dasar pikiran strategis tentang peranan musik dalam hal pembentukan moral dan karakter serta jati diri bangsa di dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Kalau kita berpikir seperti itu, organisasi ini akan hidup 1000 tahun seperti masa depan bangsa Indonesia. Harus seperti itu kita berorganisasi. Oleh karena itu marwah dari organisasi ini akan hidup terus. Karena PAPRI menyusun seluruh rencana
ingat, kongres-kongres kita selalu dibuka oleh Bapak Presiden. Besok Bapak Presiden akan memberikan sambutan terhadap Hari Musik Nasional. Ibu Bapak sekalian, Hari Musik Nasional itu diperjuangkan oleh Pak Pri sepanjang 12 tahun 8 bulan 27 hari. Saya ingat betul karena sayalah pelaku sejarah. Dimulai dari rapat pleno Papri, kemudian rapat pleno merekomendasikan untuk membuat sejumlah kegiatan-kegiatan akademik, sejumlah kegiatan-kegiatan yang ada yang didukung oleh seluruh stakeholder, pemangku kepentingan. Ibu Bapak sekalian, tidak mudah mengajak para pesohor-pesohor ini yang punya egosentris tinggi untuk duduk bersama-sama berorganisasi. Tapi Pak Pri telah membuktikan, sehingga masuk di dalam lembaran berita negara. Hari ini kita sudah punya hampir 17 dan harus dalam periode berikut 30 sekian persen, 30 sekian provinsi harus terbentuk pabrik di periode yang akan datang menjadi rekomendasi organisasi, rekomendasi dari Munas kita. Ini dari penasehat. Berikutnya, Hari Musik Nasional itu Ibu Bapak sekalian, dalam perjuangannya kami datangi DPR. Waktu itu masih Bung Akbar Tanjung dan Muhaimin. Saya memimpin delegasi, ditemani oleh Bapak Joyo Kusumo, adik dari Sri Sultan, kemudian Ibu Marwah Daud. Kita melakukan RDPU berkali-kali, rapat dengan pendapat umum, Winata dan lain sebagainya, menghadap kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tepuk tangan buat Ibu Megawati. Ibu Megawati mencanangkannya untuk pertama kali di Istana Negara pada tahun 2003. Tapi sebelumnya rapat pleno Papri untuk menghadirkan Musyawarah Nasional Kongres waktu itu Papri, saya, Bung Melki, Bapak Tubagus Sadikin Suhra, Ibu Anita Rahman, Dosi Iskandar, ya tokoh PPM ya tepuk tangan buat PPM, Bung Dosi dan lain sebagainya. Saya bercerita di luar kepala karena kami pelakunya. Kami datang kepada Ibu Megawati, tetapi waktu itu kami datang kepada Bapak Habibie selaku Presiden untuk membuka kongres. Apa kata Bapak Presiden Habibie? Nanti pada saat kongres, apa yang kalian akan putuskan? Kami berharap ada sebuah hari musik nasional, hari musik Indonesia dapat dicanangkan atau diputuskan melalui kongres Papri. Dan di dalam sambutan Bapak Habibie menyampaikan, Bung Dharma selaku ketua steering, nanti tolong disusun materi pidatonya. Saya akan menyampaikan itu di dalam kongres, dan kongres buka di istana. Presiden Habibie menggugah Papri untuk dapat membuat satu hari yang akhirnya kita sebut sebagai Hari Musik Nasional. 9 poin tersebut saya buat dan saya sampaikan kepada Bapak Yusril Issa Mahendra. Waktu itu beliau sebagai scriptwriter, dan akhirnya itu keluar menjadi keputusan Kongres Papri. 2 kali diputuskan, dikukuhkan dalam kongres, baru dapat disetujui oleh pemerintah. Saya masih mengingat di dalam rapat Munas seperti ini, Saudara Hussein Audah memimpin seperti saya memimpin tadi. Kami memutuskan hal-hal yang sangat prinsipil. Antara lain, sebelum kita putuskan, kita belum tahu hari musik pakai ikon apa, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Kami menugaskan salah seseorang dari pengurus Papri saat itu, Bung Norbert Tun, naik bajai, pergi ke Keramat Raya. Saya tugaskan untuk tolong lihat di Museum Nasional di sana. Hari lahir dari pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wakil Lolo Supratman. Ternyata 9 Maret, hari lahir WR Supratman, kita tetapkan menjadi Hari Musik Nasional. Itu sebuah reputasi organisasi Papri untuk meletakkan dasar-dasar. Hari Musik Nasional bukan untuk sekedar hura-hura.
dan lain sebagainya, tapi kita gunakan untuk setiap 9 Maret atau dalam bulan Maret kita bikin bulan musik Indonesia, dan harus kita wujudkan sebagai agenda pariwisata nasional maupun internasional. Hari ini kita putuskan di Mandalika, kita putuskan di Kota Lombok. Nanti Hari Musik Nasional bulan Maret sebagai bulan musik Indonesia, kita bikin Indonesia bernyanyi di seluruh Indonesia. Indonesia goyang dunia melalui musik Indonesia, organisasi dan lain sebagainya. Tadi dengan calon ketua umum kami menyampaikan, dan ada beberapa teman ketua umum menyanggupi Hari Musik Nasional tahun depan, calon ketua umum kita akan bikin musik merah putih dari tanah Papua. Satu kontribusi pelaksanaan Hari Musik bukan sekedar hura-hura, tapi musik yang heterogen itu mampu mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sumbangsi utama daripada kegiatan bermusik. Kemudian bagaimana tentang hak cipta dan lain sebagainya? Ibu bapak sekalian, Pak Pri telah merumuskan sejak 30 tahun lalu untuk membentuk yang namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia, yang sekarang berubah menjadi Lembaga Manajemen Kreatif Indonesia, KCI. Saya diminta menjadi ketua umumnya. Tokohnya bukan nama ketua umum Pak Pri yang pertama. Artinya Pak Pri sudah berpikir visioner. Belum ada orang tahu tentang performing rights di Indonesia. Undang-undang ini belum ada. Waktu itu masih tahun 87. Tahun 90 Pak Pri menggagas membentuk yang namanya KCI. Pak Pri juga menggagas Serikat, Federasi Serikat Musik Indonesia. Pak Pri menggagas lembaga sertifikasi. Itulah yang kita pikirkan. Bukan sekedar pikir pertunjukan ini nanti dapat honor bagaimana. Bukan itu. Pak Pri bukan tempat untuk cari-cari job, tapi Pak Pri tempat untuk kita berpikir konstruktif, strategis untuk kepentingan bangsa. Berikan dulu untuk bangsa, baru negeri ini akan memberikan apa yang terbaik untuk profesi kita. Ibu bapak sekalian, kita harus kreatif dalam hal menyerap anggaran. Tidak ada salahnya dalam forum ini kita putuskan, tugaskan kepada Dewan Pimpinan Pusat merekomendasikan agar anggaran belanja tentang pemajuan kebudayaan nasional dialokasikan untuk pembinaan seni musik di Indonesia dan berbasis pada nilai organisatoris, dan Papri ada pada garda terdepan untuk membela kepentingan ini. Kalau formulasi dan diksinya seperti ini, baru berbobot keputusan-keputusan kita. Itu pengalaman dari Dewan Penasehat. Untuk datang ke DPRD, jangan juga jadi orang cengeng. Tidak, negara ini, daerah ini perlu dunia musik untuk mengembangkan etika, untuk mengembangkan pemajuan kebudayaan. Ada nomenklaturnya di dalam undang-undang. Oleh karena itu kreatiflah untuk membuat program. Jangan kegiatan mau kongres bulan depan, hari ini baru datang ngamuk-ngamuk ke wali kota atau DPR atau kepada kepala biro. Salah. Saya mantan pimpinan di DPRD. Anggaran itu sudah dialokasikan buat PPAS perencanaannya 1 tahun sebelumnya. Jadi jangan ajak eksekutif untuk korupsi, tidak boleh. Justru kita harus proaktif, datang ke gubernur, datang ke wali kota, datang bukan untuk meminta-minta, datang sebagai mitra strategis untuk menyusun konsep-konsep pembangunan daerah melalui seni musik. Karena seni musik bukan hiburan belaka. Seni musik adalah ekspresi peradaban. Kalau dalam konteks berpikir seperti itu, APBD dan APBN pasti meluncur kepada organisasi Papri.
Bapak sekalian, saya berkeinginan sekali untuk bicara panjang lagi, tapi waktulah. Nanti sebentar dalam pleno untuk komisi organisasi, komisi program, dan lain sebagainya, kita dapat untuk bertukar pikiran banyak, memberikan keputusan-keputusan strategis. Biarlah nanti kita break pekerjaan komisi-komisi, nanti kita lakukan di dalam perjalanan. Waktu melihat motor di Mandalika, MotoGP, waktu melihat sirkuitnya, wow, Lombok hebat sekali bisa bikin kegiatan dunia. Kenapa kita tidak di Lombok sini, kita tidak goyang dunia dengan musik dari Indonesia? Harus berpikir seperti itu. Dulu Soekarno dan Hatta dibuang ke Banda Neira, di sana tidak ada fasilitas. Ternyata ada fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pemandangan yang begitu indah. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menulis konsep-konsep kebangsaan dari tempat pembuangan, saudara-saudara. Kita tidak dibuang, kita datang diterima dengan hebat sekali oleh Ibu Angat. Kita diberikan fasilitas yang baik. Saya rasa dengan fasilitas yang sangat baik dari NTB sini, Munas Papri akan melahirkan konsep-konsep pikir strategis untuk bangsa Indonesia. Ibu bapak hadirin sekalian, saya lihat sekjen sudah hadir di sini. Saya akan sudahi penyampaian nasihat, paling tidak secuil nasihat untuk organisasi Papri, dan saya akan kembali di meja pimpinan sidang secara kolektif kolegial. Kita akan meneruskan dengan skorsing sidang kita, lalu tidak berlama-lama dalam waktu singkat-singkatnya. Bagus juga kalau kita berfotoria dengan baju Papri ini di Mandalika dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu kita mandi-mandi apa-apa lagi gitu. Nanti waktu lagi, mungkin bisa 1 jam sendiri. Padahal 1 jam kalau sambil dengar angin sepoi-sepoi, sambil makan pisang goreng, bisa jadi itu bagus. Bisa jadi itu keputusan komisi organisasi, komisi program, dan rekomendasi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam musik Indonesia. Kita semua satu. Terima kasih. Ya. Oh. Memang waktu sengaja saya ulur-ulur supaya Pak Rahayu duduk sini. Ibu bapak sekalian, selamat datang Pak Rahayu. Di sela-sela kegiatan beliau memanage artis, kita lihat wali dan lain sebagainya, namanya udah ada di sini. Tadi ada kabar bagus lagi, Once besok hadir lagi. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Besok hari musik kita, tapi kita bisa bersukaria, tapi keputusan-keputusan strategis tadi itu, paling tidak penyampaian saya tadi itu sudah masuk di komisi-komisi untuk menjadi nanti ketika kita bagi komisi. Tapi sebelum kita masuk ke agenda berikut, sebelum kita skorsing, saya mau sampaikan bahwa Pak Sekjen, Pak Rahayu sudah ada di sini, dan seluruh unsur DPP yang ada di sini, saya minta untuk naik ke panggung. Ibu bapak sekalian, dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga dengan mengucapkan syukur dan doa kita, penghargaan kita yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum dan seluruh jajarannya, Ketua Umum kita yang tercinta, Ayahanda Bapak Jenderal A.M. Hendro Priyono. Apakah seluruh pernyataan ini dapat kita terima dengan sepenuhnya? Setuju? Sekali lagi setuju? Sekali lagi setuju? Dengan demikian
kepemimpinan ini kita nyatakan demisioner, diterima dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi juga tadi disampaikan bahwa Pak Hendro akan selalu dan terus bersama-sama organisasi PAPRI. Apakah saudara-saudara dapat menyetujui bahwa Pak Hendro menjadi Ketua Dewan Pembina Penasehat PAPRI untuk periode berikut? Setuju? Setuju? Ini mendahului semua keputusan, tapi mengingat bahwa sebelum kita memilih Ketua Umum melalui asas-asas formal keorganisasian kita telah memutuskan dan menetapkan Bapak Jenderal A.M. Hendro Priyono menjadi Ketua Dewan Pembina PAPRI periode berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan Pataka organisasi PAPRI dari Sekjen mewakili Ketua Demisioner kepada Majelis Pimpinan Sidang yang dalam hal ini diwakili oleh DPD termuda. Dalam hal ini ada Majelis Pimpinan Sidang dari DKI untuk dapat mewakili Majelis Pimpinan Sidang untuk dapat menerima Pataka ini. Dengan ini kami pengurus PAPRI 2017-2022 masa bakti 5 tahun yang telah dinyatakan demisioner di dalam Munas ini menyerahkan petaka PAPRI pada Majelis Munas, dalam hal ini diwakili oleh wakil dari DKI Norma Yudika. Saya serahkan. Ya, Majelis Pimpinan Sidang diwakili oleh DKI. Kedaulatan organisasi PAPRI ada di Majelis Pimpinan Sidang ini untuk sekian waktu ke depan sebelum kita memilih ketua umum. Dikibarkan, Mbak. Ya. Hidup PAPRI! Hidup PAPRI! Salam musik Indonesia! Oke, Pataka PAPRI dikembalikan untuk ditancapkan. Rekan-rekan sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 2 yang membidangi terkait dengan program usulan perencanaan PAPRI 5 tahun ke depan, yang alhamdulillah ide itu keluar ketika sudah pilihan laut pimpinan. Jadi ketika di jalan ada ngomong kita. Alhamdulillah ini ada 12. Saat ini sudah era digital sehingga sangat ketinggalan zaman. Yang namanya kartu anggota itu masih berbentuk kartu. Oleh karena itu kita mengusulkan agar DPP membuat sebuah aplikasi KTA berbasis digital sehingga bisa memudahkan dan sekaligus kita bisa mengetahui berapa banyak keanggotaan PAPRI kita di wilayah kita masing-masing. Itu usulan pertama, yaitu pembuatan KTA berbasis digital. Yang kedua, kita meminta ada program kegiatan yang namanya PAPRI Award. PAPRI Award ini kita berikan kepada para musisi yang ada di Republik ini, yang punya bukan hanya punya jasa, tetapi PAPRI Award ini diberikan kepada musisi-musisi daerah yang konsisten terhadap tradisi musik yang ada di wilayah daerah masing-masing, sehingga award ini diusulkan oleh DPD seluruh Indonesia, dan juga kita berikan award ini kepada para pejabat atau pemerintah yang telah mensupport kegiatan PAPRI di wilayah kita masing-masing. Yang ketiga,
kita membuat program yang namanya Public Talent. Artinya talent ini akan kita mulai DPC, DPD, dan pada puncaknya Public Talent ini akan dilombakan secara nasional yang berbasis perwakilan dari DPD masing-masing seluruh Indonesia, sehingga lomba musik ini dapat merangsang prestasi dan bakat-bakat yang ada di wilayah binaan Papri. Yang keempat, program yang kami usulkan yaitu dalam rangka peningkatan sumber daya anggota Papri yang berbasis digital. Yang pertama, melalui metode pelatihan-pelatihan dan juga sertifikasi dan mekanisme serta tata cara pembuatan lagu yang baik dan benar, berarti edukasi maksudnya ya. Dan di dalam program peningkatan SDM ini ada program kreativitas berbasis digital, ini pelatihan berarti ya. Kreativitas berbasis digital, mohon maaf karena tertulis ini. Performing break ya, yang dapat menghasilkan untuk anggota itu sendiri berbasis teknologi digital. Artinya pembinaan bagaimana cara membuat YouTube ya berbasis medsos seperti itu. Itu tanggung jawab program yang dibuat oleh pusat khusus seperti itu. Yang kelima, peran serta DPD dalam kegiatan Hari Musik Nasional dengan mengirimkan kreativitas budaya seni musik wilayah masing-masing sehingga menjadi program tahunan DPD seluruh Indonesia untuk mengirimkan di Hari Musik Nasional, sehingga ini akan menjadi sebuah program nanti dalam rangka kita DPD bahwa kita ada kegiatan kreativitas masing-masing di DPD untuk dikirimkan dalam Hari Musik Nasional. Yang keenam, kita meminta bahwa Papri itu jangan terkesan hanya milik kaum yang sudah senior, perlu diberikan ruang kepada generasi milenial. Oleh karena itu, tadi kita meminta agar apakah dibentuk sebuah badan atau sayap daripada Papri. Mungkin nanti ke depan ada serikandi, tapi di sini kita minta supaya DPP membentuk duta milenial Papri, sehingga ini bisa juga memberikan kepedulian kepada generasi muda, anak-anak bangsa kita untuk mengenal daripada Papri itu sendiri. Itulah ceritanya ya. Yang ketujuh, kita memohon agar DPP membuat sebuah media center. Artinya berbasis DPP harus memiliki website sebagai media center kita. Informasi terkait dengan kegiatan baik yang ada di DPC, baik yang ada di DPD maupun yang ada di DPP. Yang kedua, berbasis media center ini kita minta DPP agar membuat TV sendiri, yaitu TV Papri. Kenapa nggak bisa? Oh, ya, gaya benar, namanya juga program benar. Ya. Yang ketiga, selain website, TV Papri juga kita minta agar DPP juga membuat podcast agar komunikasi antara DPP dengan DPD serta DPC membuat komunikasi terjalin walaupun melalui podcast dan berita-berita terhangat di wilayah DPD kita wilayah kita masing-masing, sehingga menjadi sebuah sarana informasi dan komunikasi terkait dengan juga pelaksanaan realisasi program. Yang kedelapan, kita meminta agar DPP berpartisipasi aktif dalam kegiatan G20. Nah, ini diterjemahkan sendiri ya. Yang kesembilan, sesuai dengan arahan Bapak Paripurna Pak Ketum, kita meminta agar dibuatkan buku sejarah Papri. Buku sejarah Papri, udah gitu doang. Buku sejarah Papri, baik. Yang ke-10, kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat yang terkait dengan pengembangan dan pembinaan musisi, dan juga MOU dengan perguruan tinggi, MOU dengan media-media,
dengan TV-TV nasional, khususnya TVRI, sehingga DPD bisa menjadi mitra di TV-TV daerah. Dan juga MOU kepada instansi-instansi pemerintah yang terkait seperti BNN, Badan Nasional Narkoba, ya, Badan Narkoba Nasional, agar melibatkan Papri sebagai musisi duta anti narkoba, begitulah. Karena seperti kemarin di Palembang, ya, Pak Gubernur sudah memberikan ruang kepada DPD Palembang, Sumsel. Nah, kita minta DPP langsung meminta kepada DPP untuk bekerjasama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Ini kenapa pada serius ya? Nanti saya santai-santai aja, jangan pada tekan. Terakhir, program yang jelas. Kami meminta, karena kita sudah munas yang ke-8, kami mohon dengan apapun dan bagaimanapun caranya kepada pemimpin ke depan agar bisa mengadakan kantor DPP milik Papri, atau kita meminta kepada pemerintah agar DPP diberikan ruang atau diberikan sarana untuk kita dapat berkreasi di sana. Kita ada podcastnya, kita ada TV-nya, dan juga kalau bisa ada Wisma Papri. Jadi kalau teman-teman dari NTT, teman-teman dari Sumatera ke Jakarta, gak usah sewa hotel. Papri punya Wisma, setuju? Nah, kalau yang gratis-gratis setuju kita. Terakhir di 12 kosong. Kenapa saya kosongin? Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mengkoreksi. Demikian, terima kasih. Selaku Ketua Umum Papri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden mengesahkan dengan mengeluarkan keputusan Presiden. Saksinya Sekjennya Pak John Lauka. Dan ini harus menjadi satu rangkaian sehingga Komisi Program tadi program berskala nasional maupun internasional, Hari Musik Nasional wajib dibuat panitia tetap atau panitia nasional untuk penyelenggaraan Hari Musik Nasional yang dimotori oleh organisasi Papri dan pemerintah. Setuju? Rekomendasi yang pertama, sangat diharapkan untuk DPP Papri memfasilitasi usulan anggaran pembinaan dan operasional ke DPR RI, Komisi Anggaran untuk dimasukkan dalam APBN sehingga turunan anggarannya ke provinsi dan juga ke kabupaten, sehingga DPD dan DPC juga bisa bergerak dengan baik. Kemudian yang kedua, anggaran juga diharapkan dapat digunakan untuk membangun kantor DPP Papri. Yang kedua, perayaan Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret diusulkan menjadi hari bermusik untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan ujian sertifikasi oleh LSI sangat diharapkan Papri dijadikan event organizer-nya. Yang keempat, ini pertanyaan sekaligus mohon Biro Riset boleh berdiri sendiri atau masuk dalam Biro Pendidikan dan Pelatihan. Yang kelima, mohon diterbitkan buku mengenai LMK, KCI, dan LSI serta manfaatnya bagi insan seni. Yang keenam, sama dengan Komisi B, penerbitan buku sejarah berdirinya Papri dan penentuan Hari Musik Nasional. Yang ketujuh, sosialisasi PP 56
dan implementasinya ke seluruh DPD dan DPC. Yang kedelapan, mohon menerbitkan ensiklopedia musik Indonesia atau musik Nusantara. Yang kesembilan, segera membentuk DPD di seluruh provinsi di Indonesia. Kesebelas, menjadikan musik daerah menjadi wajah musik modern Indonesia. Ke-12, mendorong pemerintah untuk melibatkan Papri sebagai mitra untuk pengelolaan destinasi pariwisata di seluruh Indonesia. Yang ke-12, Sulawesi Utara siap menjadi tuan rumah Hari Musik Nasional. Itu kelima. Kemudian yang terakhir, ketika Kalimantan Timur dijadikan ibu kota negara, bagaimana dengan kepengurusan DPP? Demikian rekomendasikan. Terima kasih. Pimpinan sidang yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh Komisi A dalam perjalanan dari Hotel Lombok Raya menuju Mandalika. Banyak yang sudah diperbincangkan dan hasil tulis tangan kami adalah sebagai berikut. Ini yang tulis dari Bali loh. Tangannya agak bagus. Yang pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mukadimah oke. Kemudian bab 1 pasal 1 poin 3 dikatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Jakarta dan atau mendirikan cabang di daerah-daerah seluruh Indonesia, menyikapi undang-undang negara, undang-undang ibu kota negara yang telah disahkan dan sudah barang tentu ibu kota negara kita akan ada di Kalimantan. Maka untuk poin 3 ini Komisi A menambahkan Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Jakarta dan atau ibu kota negara diselaraskan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan organisasi pabrik. Kemudian pada poin 10 mungkin ada kurang ketik, maka kami harus tulis tangan tambahannya. Membina dan meningkatkan secara aktif. Sebelum secara aktif kami tulis tangan kerjasama. Jadi membina dan meningkatkan kerjasama secara aktif dengan organisasi-organisasi musik di dalam dan maupun di luar negeri. Selanjutnya bab 8 pasal 11 masih anggaran dasar. Ketua Umum diangkat pusat
dan ketua di tingkat daerah hanya dapat diangkat kembali maksimal 2 kali. Jadi setelah kata kembali ditambah maksimal 2 kali masa bakti. Nah, itu pasal 11 poin 1. Kita menambahkan poin 2-nya. Kita tambah pada poinnya, poin A, B, C, kita tambah Komisi A mengusulkan tambah 1 poin menjadi poin D yang bunyinya apabila perwakilan pengurus DPD atau DPC tidak menghadiri kegiatan musyawarah nasional, maka dapat diberi sanksi tegas. Kami ulangi, apabila perwakilan pengurus DPD atau DPC tidak dapat menghadiri kegiatan Munas dengan alasan yang tidak jelas, maka DPP dapat memberi sanksi tegas. Pimpinan sidang yang kami hormati, demikian hasil tulis tangan kami. Semoga tidak terlalu berat untuk memasukkan apa yang sudah kami rumuskan ini. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Masukan lagi terkait dengan keadaan Saudara, berikan kesempatan kami berembuk setengah menit saja. Ini kita bisik-bisik, tapi bisik-bisik ini pun terdengar karena suara batinnya sama. Ya. Tapi kalau yang memenuhi persyaratan administrasi untuk dipilih sebagai ketua umum. Ya. Penetapan calon ketua umum dilakukan oleh majelis dengan mengumumkan nama calon yang memenuhi persyaratan administrasi untuk dipilih sebagai ketua umum. 2. Jika calon ketua umum memperoleh dukungan suara lebih dari 50%, maka majelis langsung menetapkan sebagai calon ketua umum, dan ketua umum terpilih dapat langsung menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Dengan kata lain, kalau hanya ada 1 nama sudah diusulkan lebih dari 50% dan sudah disetujui oleh DPD, maka kita tidak perlu bertele-tele lagi. Kita tinggal pimpinan sidang menetapkan nama tersebut, dan kemudian sesuai dengan pasal 18 mempersilakan langsung menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Jadi kami kembalikan lagi kepada pimpinan sidang. Ketua Umum Papri yang ditandatangani basah, ditandatangani langsung, tulis tangan, betul-betul formulir mewakili DPD DKI menyatakan menyalonkan, ditandatangani oleh Macica Mokhtar dan Sekretaris Norma Yohanita mencalonkan Bapak Tony Wenas sebagai calon ketua umum. Kedua, ditandatangani dari Provinsi Jawa Barat Gunawan atas nama DPD Jawa Barat
mengusulkan Bapak Tony Wenas. Ketiga, DPD Papri Sumatera Utara ditandatangani Robert Alesbata menyatakan mencalonkan Bapak Tony Wenas. Keempat, Kepulauan Riau, Kepri, ini tulis tangan juga ini, Bapak Beto Izardoko, Ketua, menyatakan mencalonkan Bapak Tony Wenas. Ya. Berikutnya DPD Bali, ini ahli lagi, Ibu Seri Frederika atas nama DPD Bali, tulisan tangan menyatakan mencalonkan Bapak Tony Wenas. Sumatera Barat, Bapak Hussein Daruhan atas nama DPD Papri Sumatera Barat menyatakan mencalonkan Tony Wenas. Bapak Muhammad Rian Abdillah atas nama DPD Aceh menyatakan mencalonkan Bung Tony Wenas. Selanjutnya, DPD Kalimantan Timur Rusman Wongso menyatakan mencalonkan Bung Tony Wenas. DPD Papri Kalimantan Selatan Bapak Sirajudin, Dr. Andi Sirajudin MED mencalonkan Bapak Tony Wenas. Bapak Tony Arvin Taniwongso mencalonkan, dari usulan ini sudah dikonsultasikan dengan Ketua DPD Papri Sulut Bapak Joni Ganda SE dan telah disetujui. DPD Papri Sulawesi Utara Bapak Tony mencalonkan Bapak Tony Wenas. Bapak Koirul Nisa DPD Papri Sumatera Selatan, Indonesia. Saya sengaja bilang begitu supaya diprotes. Ibu Indonesia Sumatera Selatan, seluruh DPD dan DPC Papri Sumatera Selatan mencalonkan Bung Tony Wenas. Ini sudah melebihi 50+1 ini. Tuan Musi Mamuning, Provinsi Banten, tadi dengan intronya tunduk, taat dan patuh kepada tanda-tanda zaman yang telah diberikan oleh Ketua Umum. Oleh karena itu, Provinsi Banten mencalonkan Bapak Tony Wenas. Papri Nusa Tenggara Barat, Ibu Mas Kahyangan memberikan dukungan penuh mencalonkan Bapak Tony Wenas. Papri Jawa Tengah, Bung Valentino Was bersama seluruh jajaran DPD dan DPC secara bulat menyatakan mencalonkan Bapak Tony Wenas. Enrico Mataheru dari DPD Maluku, The City of Music, mencalonkan Bung Tony Wenas. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adriana B. Kala SE dengan ini menyatakan mencalonkan dengan sepenuhnya Bung Tony Wenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
16.
dari admin Mbak Nani, berapa peserta? Berapa DPT? semuanya 16, bukan 17. 16 saja ya. Berarti apa mas? Silakan Pak Ketua. yang mempunyai hak pilih juga DPP Demisioner. DPP Demisioner, saya bertanya pada pemegang mandat. Saudara Sekjen, di Minahasa itu dikenal istilah tonas. Tonas itu artinya chief. Chief artinya komandan, ketua. Jadi memang kita beri tepuk tangan juga untuk Tonas, singkatan dari Tony Wenas. Karena beliau juga dari Minahasa. Suara DPP harus diberikan karena ini perintah Komandan Ketua Umum DPP Bapak A.M. Hendro Priyono. Saya ceritakan sedikit. 6 bulan adalah orang yang paling tepat. Nah, lalu saya bilang apa kira-kira Pak Tony Wenas mau? Artinya, Ibu Bapak sekalian, saudara calon ketua umum, apakah saudara bersedia untuk dicalonkan sebagai ketua umum PAPRI periode 2022-2027? Dengan semua hati. Sebelum kita tetapkan menurut aturan tata tertib yang telah kita setujui, kita mendengarkan juga visi, misi, dan penyampaian dari calon ketua umum kita, calon tunggal ketua umum kita. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang, ketua majelis, para pengurus demisioner, ketua umum DPD atau ketua DPD PAPRI NTB sebagai tuan rumah, para ketua DPD seluruh Indonesia atau yang mewakili, para panitia, hadirin sekalian semuanya yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa bangga saya bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan rekan-rekan semuanya. Tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan yang sama. Kita semua mempunyai visi yang sama. Jadi saya tidak akan menyampaikan visi saya apa. Visi saya pasti sama dengan visi Bapak Ibu sekalian. Adalah bagaimana musik itu bisa terus berkembang, bukan hanya di tanah air, tapi di luar tanah air kita. Dan musik Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi menjadi tuan rumah di negara orang. Dan bagaimana kita para pelaku musik, baik pencipta lagu, penyanyi, penata rekaman, produser dan lain sebagainya, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan kita bersama. Banyak hal yang harus kita lakukan. Dan tadi sudah disampaikan beberapa program yang dicanangkan oleh komisi yang tadi mengadakan rapat, dan tentu saja itu adalah menjadi bagian dari apa yang akan saya kerjakan, yang dengan catatan tersendiri tidak mungkin saya kerjakan sendiri.
impossible. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya keahlian Superman atau Superboy atau Supergirl. Tidak ada yang super. Ini harus kita kerjakan bersama-sama, baik DPP maupun bersama-sama dengan DPD. Dan tidak ada hal yang tidak mungkin apabila kita lakukan bersama-sama. Dan saya yakin sekali bahwa dengan suatu niat yang tulus, dengan kejujuran, dengan disiplin, dengan fokus, kita pasti bisa mencapai apa yang kita harapkan bersama. Saya sudah bersama dengan Pak Pri sudah sekitar 5 hampir 10 tahun saya bersama dengan Pak Pri. Dan tadi saya sampaikan dalam surat saya, dalam profesi saya adalah penyanyi, musisi, pencipta lagu, arranger juga. Mungkin kalau yang masih muda-muda udah nggak pernah dengar karya saya, tapi kalau yang umurnya udah tua-tua sih masih dengar karya-karya saya. Ada banyak album juga yang telah saya rekam, baik saya sendiri bersama grup band, bersama dengan beberapa penyanyi tersohor, Ahmad Albar, bahkan buat lagu Bunda Saureka juga pernah. Dan itu adalah sekali lagi profesi saya. Makanya begitu Pak Ketua Umum Divisioner menanyakan kepada saya langsung menjawab bahwa sebenarnya saya jawab begini, Pak Hendro, nggak ada yang bisa gantiin Pak Hendro, kecuali kalau Pak Hendro tetap ada di dalam. Dan beliau menyatakan setuju, saya akan tetap ada di dalam Bapak. Dan seperti tadi sudah disepakati bahwa Pak Hendro juga akan tetap berada di dalam Bapak. Beberapa hal mungkin kalau dikatakan misi, bagaimana kita mencapai tujuan kita, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan. Tadi sudah didiskusikan banyak mengenai hak cipta, hak kekayaan intelektual, kemudian kesejahteraan para musisi, artis. Dan satu hal yang penting sekali, tadi saya sudah mendengar juga dalam pembahasan, bagaimana caranya supaya Papri betul-betul menjadi mitra pemerintah. Mitra dalam arti kata sesungguhnya. Kalau mitra tuh setiap kita bicara, setiap kita ngomong ke pemerintah itu didengar dan diterima paling enggak 50%. Kalau cuma 10% yang diterima itu bukan mitra. Jadi kita harus terus bersama-sama untuk tetap berbicara dengan pemerintah bagaimana sebaiknya industri atau profesi musik, penyanyi, pencipta lagu dan lain sebagainya yang seharusnya bukan hanya dari kacamata pemerintah, bukan hanya dari kacamata industri itu sendiri, tapi juga dari kacamata pelakunya, yaitu kita-kita ini. Dan tentu peran LMK dan LSP ini harus ditingkatkan semaksimal mungkin, dan daerah tentu juga harus didengar terus. Setuju kan? Didengar terus, bukan hanya dalam munas aja sekali dalam 5 tahun, tapi secara rutin. Jadi saya merencanakan juga untuk terus berkomunikasi, apakah itu 2 kali setahun. Kita sekarang ini hidup dalam teknologi Zoom, sehingga mudah sekali bagi kita untuk berkomunikasi, tidak harus melakukan penerbangan 2-3 jam, pulang pergi 6 jam dengan biaya tinggi. Kita bisa dapat terus berkomunikasi melalui secara virtual supaya saling terupdate dan saling mendapat masukan. Dan satu hal lagi mengenai IKN, perdebatan tadi cukup panjang mengenai IKN. Kalau saya melihatnya memang IKN itu saat ini penyelesaian IKN mungkin baru pertama kalinya pertama akan pindah itu paling akhir 2023. Dan selanjutnya masih ada 4 atau 5 kementerian yang akan pindah dari ibu kota
Mungkin keseluruhan kementerian baru sekitar 2027 barangkali 2028. Jadi kita memang betul-betul harus lihat. Sementara industrinya ada di mana? Industrinya ada di Jakarta. Industrinya belum akan pindah ke IKN. Namun demikian, tentu saja IKN ini ada hal yang perlu diperhatikan, yang perlu kita usulkan kepada pemerintah adalah bagaimana supaya di IKN itu ada concert house untuk musisi. Itu hal yang penting sekali supaya namanya ibu kota negara, tentu juga perlu ada concert house atau concert hall supaya para musisi, dan ini dalam konteks yang lebih besar dia bisa menampung berbagai macam kegiatan. Dan ini tentu akan kita bicarakan dengan pemerintah. Papri akan menjadi motor kali ini. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga tentu saja adalah bahwa kedepannya kita perlu untuk dan harus melanjutkan program-program yang sudah dijalankan sebelumnya. Program-program ini tentu ada program-program yang baik, bagus, dan kalau kita bisa mengenhance atau meng-fine-tune, membuat itu lebih tepat sasaran dan lebih cepat, tentu saja akan sangat membantu. Sekali lagi tujuannya adalah demi kepentingan kita bersama semuanya. Pak pimpinan dan majelis yang terhormat dan rekan-rekan dari DPD semuanya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi terima kasih saya yang luar biasa dan merasa bangga dan terharu juga dipilih atau dicalonkan secara aklamasi oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kedepannya harapannya tentu saja agar kita bisa terus bekerja sama untuk menghasilkan yang terbaik bagi musik Indonesia dan bagi bangsa dan negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Bakal calon ketua umum masih di sini dulu. Sebentar sementara berdiri akan menjemput Hari Musik Nasional 2022 Ketua Umum Papri periode 2024-2027 Bapak Tony Wenas. Apakah setuju? Apakah setuju secara aklamasi? Apakah setuju? Sah Bung Tony Wenas sebagai Ketua Umum Papri terpilih 2022-2027, penyerahan panji-panji kebesaran Papri. Bu Norma, dampingin tadi Bu Norma yang terima. Ibu Norma serahkan kepada saya dan saya menyerahkan kepada Ibu. Ini mekanisme formal yang harus kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tangan kita semua, kita tutup munas kita, dan kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama Ketua Umum terpilih. Alangkah bahagia dan indahnya
Kalau semua pimpinan sidang duduk di situ, ketua umum terpilih dan seluruh peserta ada di sini, kalau kita foto bersama. Ya. Salam musik Indonesia. Kita semua satu. Salam musik Indonesia. Kita semua satu. Lanjut sesi foto.